Shalom, selamat pagi, sahabat Perani yang dikasih Tuhan. Selamat memasuki usbu yang baru, di hari yang baru, di minggu yang baru. Pada hari ini, puji Tuhan, kita masih tetap ada dalam suasana perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan. Saya percaya bahwa semangat Paskah bagi kita semua dalam memulai hari ini. Dan kita akan mulai hari ini dengan kita mau merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari yang baru di hari ini, Tuhan baik bagi kami, sehingga kami boleh masuk di hari yang baru dengan tubuh kami yang segar. Dan biarlah mata kami tetap fokus kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, supaya firman itu boleh nuntun sepanjang perjalanan kami sepanjang hari ini, sehingga kami tetap ada dalam kehendak dan rencanamu. Berkati kami siap untuk merenungkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat Parani yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan salah satu bagian firman Tuhan di awal minggu pada saat ini di dalam Ulangan 33 ayat 1 sampai 34 ayat 12 dengan judul lengan-lengan yang kekal. Kita percaya bahwa bukan yang menentukan bahwa seorang sukses itu bukan awal, melainkan akhir daripada kehidupan orang tersebut. Dan jika seseorang memiliki akhir yang baik bagi hidup mereka, kita tahu bahwa itu adalah seorang yang bernama Musa. Firman Allah mengatakan bahwa Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Kita bisa lihat itu dalam ayat yang ke-7 dalam Ulangan pasal 34. Dia telah menjalani kehidupan di dalam Tuhan dengan pengenalan yang sungguh luar biasa akan Tuhan dalam hidupnya, sehingga Alkitab mencatat bahwa dia bisa berhadap-hadapan dengan Tuhan secara pribadi dalam ayat yang ke-10. Musa telah banyak terlibat menjadi alat Tuhan yang luar biasa dalam segala perbuatan, bahkan kekuasaan dan segala kedesatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Dan salah satu tantangan Musa yang paling terbesar dalam hidupnya adalah bagaimana menyelesaikan sesuatu dengan baik. Nah, satu hal yang kita renungkan Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya Musa sudah terlebih dahulu merencanakan hal demikian. Salah satunya bahwa dia telah merencanakan Yosua menjadi penggantinya. Dikatakan, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan ini adalah salah satu contoh dari beberapa contoh pengurapan Allah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Nah, sebelum dia meninggal, dikatakan bahwa Musa memberkati semua suku yang berbeda dengan kata-kata yang luar biasa. Dan salah satunya dalam ayat yang ke-12 di pasal yang ke-33, dia berkata bahwa kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram, Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Dan ini disampaikan tentang Benjamin yang adalah merupakan salah satu suku dari bangsa Israel. Ketika dia sampai pada akhirnya, setelah dia memberkati setiap suku, dia berkata, tidak ada yang seperti Allah, hai Yesurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolong, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat-tempat pelindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuhmu dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Luar biasa. Ini salah satu perkataan Musa yang luar biasa. Dia sebelum dia mengakhiri hidupnya, dan dia menyadari bahwa sesungguhnya kematian bukanlah suatu akhir, namun dia mempercayai bahwa Tuhan yang kekal, yang dia percaya, yang dia sembah, dan dia tahu juga bahwa kekuatannya juga adalah kekuatan yang kekal. Ini memang tidak sepenuhnya menghilangkan rasa sakit dan kesedihan atas kematian Bapak Ibu. Kita mencatat dalam pasal 34 ayat 8a dikatakan bahwa orang-orang menangis dan berkabung ketika Musa mati. Itu wajar dan penting untuk kita bersedih kalau kita mengalami apa yang namanya kematian orang-orang yang kita kasihi.
Dan itu merupakan satu emosi kita yang wajar, dan memang itu adalah pemberian Allah dan tidak bisa kita tahan. Namun kita belajar dari sini bahwa ada perbedaan antara kesedihan tanpa harapan dan kesedihan orang percaya yang memiliki harapan dalam kebangkitan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13, makanya kenapa Paulus mengatakan kepada jemaat, jangan kita bersedih seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Karena kita percaya bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan kalau kita ada dalam satu pemakaman, kita banyak melihat bahwa seringkali yang kita dengar adalah perkataan-perkataan yang menghibur dalam membuka setiap ibadah atau kebaktian-kebaktian di dalam pemakaman. Dan ini satu hal yang luar biasa, yang meyakinkan, menghibur, dan kuat. Seperti dalam Ulangan 32 ayat 27a dikatakan, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Puji Tuhan, dari kebenaran ini kita bisa belajar satu hal Bapak Ibu, dari seorang Musa. Dan kita mau meneladani apa yang sudah Musa lakukan, bahwa sesungguhnya dia mencapai garis akhir dengan baik, dan dia melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada dia, sehingga dikatakan bahwa dia pergi dengan damai. Dan saya mau juga, artinya kita semua mau juga kita seperti hal demikian, karena kita tahu bahwa kematian itu bukan satu akhir, tapi kematian itu adalah awal di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selama Tuhan masih memberikan kita kehidupan sampai hari ini, mari kita mulai mempersiapkan diri, mempersiapkan orang-orang yang ada di bawah kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang adalah perlindungan kita, Dia memiliki lengan-lengan yang kekal, akan terus melindungi kita dari awal sampai akhir hidup kita. Karena firman Allah menjamin bahwa sesungguhnya penyertaannya senantiasa sempurna. Kiranya Tuhan menolong kita dalam memulai minggu ini dengan tetap berfokus pada Tuhan dan tetap mengimani sebagaimana Tuhan sudah menolong Musa sampai akhir hidupnya, maka kita percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kita sampai akhir hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, semoga kami seperti Musa, hidup dalam hubungan yang dekat denganmu, dan tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kekal, yang adalah perlindungan kami, dan senantiasa di bawahnya adanya lengan yang kekal, yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Terpujilah Engkau Tuhan buat firman-Mu, dan kami siap beraktivitas di pagi hari ini dengan satu iman bahwa Allah tetap ada bersama dengan kami. Badai, masalah, persoalan apapun, Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami imani sebagaimana Yesus telah bangkit, maka kami percaya bahwa kebangkitan Tuhan memberikan kami kemampuan dan harapan untuk kami terus melangkah bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga dalam nama Yesus, haleluya, amin. Semangat saudara yang dikasih Tuhan, sahabat berani, biarlah kita tetap semangat, kita mulai hari ini dengan sukacita, karena Tuhan mengasihi kita. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati.